Baik teman-teman, setelah sebelumnya kita semua mengetahui gitu ya pendahuluan atau mengenal sedikit tentang peracikan sediaan sitostatik ya. Maka sekarang kita akan belajar tentang bagaimana persyaratan ruangan atau area yang digunakan untuk meracik sediaan sitostatik. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sediaan sitostatik itu peracikannya benar-benar butuh perhatian supaya tidak membahayakan personel peraciknya gitu ya dan juga orang-orang lain yang mungkinan kontak sehingga kita harus meracik di dalam ruangan atau di dalam lingkungan yang sudah terkontrol ya yang sudah kita sesuaikan supaya tidak mencemari lingkungan. Beberapa peralatan yang bisa digunakan berupa vertical laminar airflow gitu ya. Kalau misalnya dulu sebelumnya kita belajar tentang IV admixture itu kita pakai laminar airflow yang arahnya horizontal, tapi kalau untuk peracikan sitostatik lebih aman jika kita menggunakan vertical laminar airflow ya. Selain itu kita bisa juga menggunakan biological safety cabinet atau compounding aseptic isolator gitu ya, atau CACI juga bisa. Untuk biological safety cabinet sendiri yang paling sesuai untuk peracikan sediaan sitostatik adalah BSC yang tipe 2. Ya, kalau sediaan IV admixture yang biasa itu pakai BSC tipe 1 aja bisa gitu ya. Tapi kalau yang sitostatik minimal yang tipe 2. Nah, dari sisi personil ya, untuk peracikan sediaan sitostatik sebaiknya tidak dilakukan oleh wanita-wanita yang sedang merencanakan kehamilan, atau yang sedang hamil, atau wanita yang menyusui, atau pria yang memang akan merencanakan pernikahan atau merencanakan kehamilan. Maksudnya kehamilan istrinya, ya, yang ingin sedang program anak gitu ya, itu tidak boleh. Ya, terkait dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, gitu ya. Nah, sebenarnya paparan agen sitostatik atau sitotoksik itu bisa berasal dari mana gitu ya. Yang pertama itu dia bisa berawal atau berasal dari uap obat yang muncul ketika ampul dibuka gitu ya. Ketika ampul dibuka itu kan kita mematahkan eh, lehernya gitu. Otomatis kemungkinan besar ada bagian yang terpercik atau ada obat yang dia menguap gitu ya. Kemudian bisa juga muncul ya, ada aerosol muncul akibat rekonstitusi obat sitostatika. Kemudian ada kemungkinan cipratan secara tidak sengaja ketika mengambil atau mengeluarkan cairan dari spet gitu ya, spuit siring gitu. Kemudian ada juga ya kemungkinan paparan akibat tetesan obat secara tidak sengaja. Kemudian tertusuk jarum ya, jarum yang digunakan untuk peracikan maupun administrasi obat-obat sitostatika. Untuk itu sangat-sangat penting bagi kita untuk melakukan teknik pencampuran yang benar dan aman bagi kita ya. Untuk detail teknisnya seperti apa akan dipelajari pada saat praktikum. Kemudian untuk gowning gitu ya, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di IV admixture itu gowning untuk sediaan steril untuk sediaan sitostatik itu lebih ketat daripada untuk gowning biasa gitu ya. Yang jelas gowning harus menutupi seluruh tubuh terutama bagian depan. Ya, kemudian harus ada penggunaan masker. Di sini ada 3 lapis, yaitu masker disposable, masker bedah biasa itu 2 lapis. Kemudian ada juga masker yang N95 1 lapis itu paling luar. Kemudian penutup rambut jelas harus ada. Kemudian penting juga ada kacamata Google. Ya, karena dikhawatirkan ada ya percikan sediaan ya ke arah mata itu berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. Kemudian sarung tangan itu 2 lapis ya. Yang pertama berbahan nitril untuk bagian dalam, kemudian yang kedua berbahan lateks steril untuk bagian luarnya ya. Nah, sarung tangan ini jelas 2 lapis untuk memberikan proteksi atau perlindungan ganda bagi personel gitu ya, karena yang kemungkinan besar terkena tetesan atau cipratan adalah di area tangan. Meskipun sudah mengenakan masker sarung tangan 2 lapis pun ya, kadang memang
ketika secara tidak sengaja ketetesan itu sudah terasa panas gitu ya di tangan. Jadi memang harus hati-hati sekali. Kemudian pelindung sepatu, ya pelindung sepatu boleh yang disposable, boleh yang tidak gitu ya. Yang jelas harus bisa benar-benar mampu melindungi area kaki gitu ya. Mau pakai sepatu boot juga sangat diperbolehkan ya. Yang penting harus rutin dibersihkan, didesinfeksi gitu ya. Untuk gauningnya, hazmatnya itu bisa yang satu kali pakai, bisa juga yang tidak gitu ya. Kalaupun tidak satu kali pakai, dipakai berulang, itu tetap harus diperhatikan bagaimana pembersihannya, bagaimana mencegah kontaminasi keluar gitu ya, supaya tidak mencemari lingkungan juga ya. Ini secara umum peralatan yang digunakan gauningnya gitu ya. Sarung tangan nitril ada yang berwarna ungu itu ya. Nah, kemudian di sini kalau teman-teman lihat kita mulai dari gambar yang paling kiri, atas kiri itu adalah gauningnya yang bisa digunakan gitu ya. Jadi gowning bisa berupa hazmat atau bisa juga untuk menutupi area depan saja itu juga bisa ya. Kemudian sarung tangan nitril itu sarung tangan yang seringnya berwarna ungu, bisa biru, bisa hitam juga, lebih ke bahannya ya di sini. Dan biasanya untuk sarung tangan nitril ini dia nggak pakai powder atau nggak pakai istilahnya tidak pakai bedak untuk mempermudah penggunaannya gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga itu merupakan jarum khusus gitu ya untuk mengurangi atau ketika kita memasukkan obat ke dalam atau memasukkan cairan ke dalam vial gitu ya, atau saat rekonstitusi gitu ya, kita masukkan di sini. Nah, itu untuk mencegah aerosol yang terbentuk gitu. Sehingga tidak membahayakan pasien, tidak membahayakan personel yang sedang meracik. Kemudian ada juga di sini alas ya, alas serap gitu ya. Biasanya digunakan untuk alas proses peracikan, sehingga kalau misalnya ada yang tertumpah atau ada yang terpercik itu tidak jatuh ke area meja meja dari BSC-nya atau LAF-nya, melainkan jatuhnya ke alas ini dan dia langsung menyerap gitu, sehingga tidak ada bahaya genangan di situ yang kemudian akan bersentuhan dengan kita. Nah, obat-obat sitostatik itu termasuk obat golongan high alert bagi pasien gitu ya, sehingga pada saat selesai diracik penting untuk memberikan logo atau memberikan tulisan high alert gitu ya. Kemudian sekali lagi dia juga berpotensi memberikan bahaya bagi petugas, sehingga perlu ditangani dengan hati-hati. Ketika dia didistribusikan misalnya dari area peracikan menuju ke bangsal, itu harus menggunakan wadah khusus saat proses distribusinya, tidak boleh digabung dengan obat-obat lainnya. Kemudian obat sitostatik harus disimpan di tempat yang terpisah, tidak boleh digabung dengan obat-obatan lainnya. Harus dilakukan double check ya, pemeriksaan ulang sebelum dia diberikan kepada pasien. Ya. Jadi kalau tahap-tahap peracikannya sih secara umum sama dengan IV admixture sebelumnya gitu ya. Jadi perlu dilakukan screening dulu ya. Kemudian preparasi, peracikan, baru distribusi. Penyimpanan obat sitostatik harus disimpan secara terpisah gitu ya, tidak boleh digabung dengan obat lain sitostatika. Kemudian harus ada label high alert. Sebenarnya selain label high alert ada juga label sitostatika gitu ya. Nanti saya perlihatkan bagaimana labelnya. Kemudian obat-obat sitostatika ini bisa disimpan di suhu kamar ataupun di lemari pendingin. Kembali lagi harus dilihat berdasarkan sifat masing-masing obatnya. Kemudian untuk penanganannya ya ada wadah khusus untuk transportasi, itu bisa menggunakan wadah yang dia ada penahan suhunya gitu ya. Semacam termos seperti itu boleh ya. Dia harus berbahan kuat, tidak tembus air, tertutup rapat, terlindung dari cahaya, juga terlindung dari panas. Sebisa mungkin melewati jalan yang tidak banyak lalu lintas orang, sehingga jika pahit-pahitnya terjadi jatuh, tumpah gitu ya, tidak berbahaya gitu ya. Nah, untuk
Sitostatika ini pada saat transportasi, terutama ke antara satu fasilitas ke fasilitas lain gitu ya. Maksudnya tidak semua rumah sakit itu memiliki fasilitas yang memadai untuk peracikan sediaan sitostatik, sehingga terkadang untuk rumah sakit yang kebetulan menangani pasien membutuhkan sitostatik biasanya meminta apa ya, dandake gitulah, dia meracikkan obat tersebut di tempat lain. Nah, ketika itu terjadi, perlu dicek lagi stabilitasnya ya. Kalau misalnya dia memang BUD-nya sangat cepat, berarti obat itu baru akan diracik ketika orang yang mengirim atau transporternya, pengirimnya sudah sampai, sudah menunggu gitu ya, sudah sampai di area peracik, di dekat area peracikan, kemudian baru diracik dan juga langsung diserahkan, langsung didistribusikan. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk label sitostatika tadi ya, selain dilabeli high alert, perlu dilabeli sitostatika seperti ini ya, ditempelkan pada kemasan primer obat sitostatika. Untuk limbahnya, limbah sitostatika harus terpisah daripada limbah yang non sitostatik ya, diletakkan di dalam kantong sampah ya, tidak harus berwarna merah juga ya, yang penting warnanya berbeda dengan warna kantong sampah lainnya, serta harus diberi label limbah sitostatika. Ya. Untuk limbah tajam harus dipisahkan atau ditempatkan dalam safety box atau jerigen terpisah. Ya. Yang penting dia terpisah dari yang lain. Lalu ada insinerator untuk memusnahkan limbah-limbah sitostatika tersebut dengan cara pembakaran pada suhu 1000 derajat Celcius atau lebih. Apa yang harus dilakukan jika terjadi kontaminasi pada petugas gitu ya, misalnya ketetesan gitu, kontak langsung di kulit, maka kita harus segera menanggalkan handscoon-nya, kemudian membilas kulit dengan air hangat, cuci dengan sabun atau deterjen, dan bilas kembali dengan air hangat. Sedangkan apabila kita masih lanjutan yang tadi ya, ketika tadi sudah dicuci, kemudian kalau misalnya ada area yang robek gitu, maka kita menyeka area yang robek dengan kasa yang sudah dibasah dengan klorin, lalu dibilas kembali dengan air hangat. Kemudian bisa juga dibilas dengan larutan H2O2 atau hidrogen peroksida 3%, lalu diberikan antidotum yang sesuai. Apabila tertusuk jarum secara tidak sengaja, maka harus segera dilepaskan sarung tangannya. Kemudian kalau sampai berdarah, jangan lepaskan jarum suntik gitu ya. Hisap kembali obat yang terinjeksi dengan spatnya. Kemudian kalau misalnya jarumnya telah terlepas, maka hisap kembali dengan menggunakan jarum suntik yang baru. Kemudian bilas dengan air hangat, cuci dengan sabun atau deterjen, dan bilas dengan air hangat lagi. Kemudian siapkan antidotum yang sesuai. Kemudian apabila terjadi kontaminasi pada mata, langsung tanggalkan handscoon dan bilas mata dengan air hangat selama 5 menit. Cuci mata terbuka dengan NaCl 0,9% dan aliri mata dengan 30 ml larutan pencuci mata. Ini merupakan beberapa antidotum yang bisa digunakan untuk untuk paparan sitostatika yang tidak sengaja. Nah, untuk limbah-limbah sitostatika bisa dilakukan dengan menempelkan penanda ini gitu ya. Nah, untuk aktivitas hari ini ya silakan teman-teman berdiskusi dengan temannya gitu ya tentang peralatan yang bisa digunakan untuk mengatasi tumpahan dalam tumpahan sitostatika gitu ya. Jadi ada yang namanya kemoterapi spill kit gitu ya. Itu merupakan satu box isinya alat-alat yang harus disediakan, yang harus ada untuk menangani tumpahan sediaan sitostatika. Bisa dia tumpahan cair dan juga tumpahan serbuk kering. Ya. Menangani tumpahan di dalam laminar airflow dan juga di luar laminar airflow itu berbeda. Ya, di luar BSC itu beda. Bagaimana caranya gitu ya. Silakan nanti berdiskusi untuk mengetahui bagaimana caranya. Ya. Nah, demikian perkuliahan hari ini mengenai peracikan sediaan sitostatika. Untuk teknisnya ya kembali akan dipelajari pada saat praktikum. Terima kasih.